Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel tentang konstruksi. Kali ini kita akan mengetahui bagaimana dan mengenal apa sih sebenarnya selarisil itu. Dari kemarin itu kita semua itu membahasnya selarisil, tapi kita tidak tahu bagaimana dan apa dan seperti apa cara penanganannya. Yuk mari kita lihat sing. Oke, kali ini kita ada di proyek preservasi Jalan Tanjung Bumi, Pamekasan Sumeneb, atau lebih tepatnya PPK 31 Jawa Timur ya. Mari lihat. Untuk jenis kerusakannya sendiri, selarisil itu bisa dikerjakan apabila satu jalan tadi itu kondisinya memang bagus, tapi sudah mengalami keausan seperti contoh. Coba didekatkan. Kerusakan-kerusakan seperti inilah nanti yang kita kerjakan untuk selarisil. Memang jalan kondisi masih mantap, tapi kerusakan aus-ausnya sudah terlihat. Dari sinilah nanti letak terjadinya istilahnya itu lubang-lubang air bisa masuk di sini, di pori-pori ini. Dan kita untuk pekerjaan selarisil itu fungsinya untuk menutup aus tadi agar kembali menjadi genangan air, supaya tidak terjadi lubang di kemudian hari dan krekel di kemudian hari yang semakin melebar. Mari kita lihat persiapan. Kita lengkap ya, ada rambu pengarahnya, terus rambu hati-hati, rambu bekerja, baru nanti orangnya bekerja. Oke, di sini kita menggunakan aspal emulsi CQS atau Cationic Quick Setting, di mana aspal emulsi tadi itu yang kita gunakan hasilnya sangat bagus ya, apalagi di compare nanti kita menggunakan dimodifikasi dengan latex, dan itu menambah duktilitas campuran itu sendiri gitu loh. Nah, kalau kalian ingin mengetahui bagaimana hasil perbedaan yang sudah tergelar dan belum, mari kita lihat sebelah ini. Ini kemarin hasil yang sudah tergelar, bandingkan dengan yang tergelar saat ini. Oke, ini yang sudah tergelar sangat hitam pekat dengan ketebalan 8 mm. Sedangkan yang sini masih berporos dan masih ada terjadinya lubang-lubang untuk mengalami diisi air di kemudian harinya. Di sini kita lihat perbandingannya ya. Sebelah kanan saya itu telah diselarisil dan jalan kembali menjadi mantap lagi karena hasilnya menjadi hitam pekat seperti aspal baru saja dilakukan pengaspalan. Ini perawatannya hanya untuk perawatan ringan atau lebih tepatnya perawatan surface dressing. Jadi jangan salah persepsi, selarisil bukan untuk kerusakan konstruksi, tetapi untuk perawatan minor untuk surface dressing kembali ke mantapannya dengan jangka waktu 1-2 tahun lagi. Harapannya tidak akan terjadi rusak, cracking ataupun kemasukan air kembali, sehingga dapat terjadinya kerusakan lebih parah lagi di kemudian hari. Dan biayanya lebih efisien apabila kita menanggulangi terlebih dahulu daripada nanti setelah terjadinya lubang-lubang yang amat besar. Permukaan kembali menjadi kasar lagi dan tidak aus. Coba kita lihat. Nah, ini setelah dilakukan selarisil. Nah, sebelah sini ini belum. Ini permukaannya berpori semua ya. Kita bisa lihat sekarang berpori, kemudian berongga dan cracking. Itulah seperti itu. Jadi jangan salah persepsi apabila ada pekerjaan selarisil itu untuk overlay seperti halnya ACR. Itu salah persepsi sekali ya. Oke, ini proses mixing ya, dimana abu batu per karung tersebut itu sudah ditimbang ya dan ditakar, itu 20 kilo per saknya. Jadi untuk satu adonan setengah ton, kapasitas setengah ton, kita menggunakan 20 karung abu batu, kemudian emulsi CQS nya ini 70 kilo ya, 70 kilo, kemudian aditifnya 1,5 kilo,
latek kita campur 1,5 kilo per 200 kg emulsi. Kemudian kita tambah fillernya, yaitu semen sebesar 9 kg per adonan setengah ton ya. Nanti ya, ini dengan kapasitas setengah ton, itu estimasi pencapaian untuk gelarannya kurang lebih 75 meter persegi sampai 85 meter persegi, dengan catatan tebal 8 mili dan kondisi cracking yang lebar, tidak sebegitu lebar atau banyak. Oke, kita siap untuk penggambaran. Ini mixing sudah selesai. Ini para pekerja nanti meratakan di spreader box ukuran 3 meter ini, atau ini kita pakai 2,75 ya. Ini kita pakai 2,75 meter dengan kapasitas jalan 3 meter. Karena dengan kapasitas jalan 3 meter, kalau kita pakai spreader box ukuran 3 meter, pasti marka jalan ini akan kena. Sehingga kita pakai yang lebih kecil. Tapi dengan lebih kecil tadi, pasti hasil luberannya sampai 3 meter ya. Diingat-ingat, ini merupakan Slarisil tipe 3, yaitu dengan cracking yang agak lumayan besar. Ya, jadi di sini itu untuk perawatan permukaan saja. Mohon diingat-ingat kembali, bukan untuk konstruksi yang sudah rusak parah. Kita sering mengalami kasus di mana konsultan dan PPK-nya tidak mengetahui tingkat kerusakannya, sehingga kita harus sering kali menjelaskan dan presentasi bahwasannya Slarisil itu bukan untuk konstruksi, melainkan untuk surface dressing, untuk permukaan. Nah, ini sudah jalan ya, sudah diampar. Ini ketebalannya 7-8 mili ya. Mari kita lihat. Sebelum setting, dia akan berwarna coklat terlebih dahulu, karena ada proses antara kimiawi antara aspal emulsi dengan airnya. Air tadi itu dipisah oleh zat aditif tadi, sehingga tidak terjadi breaking gitu ya. Jadi mohon dipahami seperti ini. Ini akan berwarna coklat terlebih dahulu sebelum waktunya 45 menit sampai 1 jam penghamparan, baru nanti dia kembali warna hitam seperti sebelah kanan saya. Kita lakukan perapian untuk kanan kiri tetap di dalam marka. Dengan catatan kanan kiri kita pasang jidar, yaitu sebuah tali tampar dengan ketebalan 8 mili. Dan setiap gelaran kita selalu evaluasi dengan lebar dan panjang yang kita pecah menjadi 3, karena setiap bagian dalam marka itu tidak sama. Pasti ada yang 3 meter, ada yang 2,5 meter, 2,9 meter, dan lebar kadang ada yang 2,7. Sehingga kita untuk cross check balancing, kita lakukan 1 kali adonan untuk dilakukan 3 kali pengukuran lebar ya. Awal, tengah, dan akhir. Selalu kita lakukan seperti itu guna meminimalisir terjadinya miss volume. Kalau belum tahu ya, ini mata pembayarannya meter persegi. Tapi bagaimana kita bisa mendapatkan nanti istilahnya quality controlnya? Oke, kita quality control itu untuk pengetesannya kita lakukan uji petik, atau biasanya kalau kita lakukan di di tekut itu paper test. Sama, kita juga lakukan paper test. Kita taruh kertas di bawahnya, kemudian kita timbang semuanya, kemudian kita timbang dengan ukuran kertas 25x25 dengan spek APBN sekarang itu harusnya itu didapat berat 750 gram. Nah, dari situ nanti kita lakukan uji ekstraksi tadi untuk mengetahui kandungan residu akhir dalam pencampuran tadi, dimana harus minimum kurang lebih 7% sampai 12% untuk tipe 3 dalam spek APBN ini ya. Oke, kemarin sudah kita lakukan uji petik dan hasilnya masuk sebesar 870 gram dikurangi dengan bobot nampan dan kertas, ketemunya 770 gram untuk uji petiknya. Dan tinggal kita masukkan di lab independen untuk diketahui hasil akhir untuk residu yang tertinggal.
Sekian dari saya.